Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan Universitas Muslim Buton yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan Fakultas di Ilmu Buton yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Program Studi yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang sama berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahim di media seperti ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami tekankan Kampus Merdeka Belajar, bahwa Kampus Merdeka Belajar adalah merupakan kebijakan nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di awal tahun 2020, perlu dan patut kita sukseskan. Latar belakang dari adanya konsep Kampus Merdeka Belajar adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang memberikan hak pada mahasiswa untuk belajar di luar prodi selama 3 semester dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Dan ada 2 tujuan utama dari konsep Kampus Merdeka Belajar ini. Tujuan pertama adalah untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Lalu tujuan kedua adalah untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Implementasi dari kurikulum Kampus Merdeka Belajar ini adalah memungkinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sebanyak 20 SKS dalam 1 semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Selain itu, mahasiswa juga diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah maksimum 20 SKS dalam 2 semester di prodi yang sama, tetapi pada perguruan tinggi yang berbeda. Di prodi yang berbeda, pada perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Dalam kurikulum Kampus Merdeka Belajar, SKS mata kuliah yang harus dipenuhi tetap 144 SKS, namun dibagi dalam 2 garis besar, yaitu mata kuliah wajib sebanyak 104 SKS dan mata kuliah pilihan sebanyak 40 SKS. Mata kuliah wajib dibagi menjadi 84 SKS, mata kuliah dalam prodi, dan 20 SKS mata kuliah di luar prodi pada PT yang sama. Sementara itu, mata kuliah pilihan sebanyak 40 SKS dibagi ke dalam mata kuliah keahlian prodi. Adapun persyaratan wajib bagi mahasiswa yang akan mengikuti kurikulum Kampus Merdeka Belajar adalah mahasiswa yang bersangkutan berasal dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi BAN-PT dan terdaftar dalam PDPT Dikti. Ini tampaknya akan menjadi kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan, karena jika dilihat dari segi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah sangat baik. Kampus Merdeka Belajar yang menjadi kebijakan nasional di awal tahun 2020 ini paling tidak ada 8 bentuk kegiatan sebagai berikut. Mulai dari pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi, magang atau praktek kerja di dunia usaha atau dunia industri, kemudian asisten mengajar di satuan pendidikan, kemudian penelitian, juga proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan membangun desa melalui KKN tematik. 8 bentuk Kampus Merdeka Belajar mendapatkan perhatian khusus yang tinggi
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Harapannya adalah mahasiswa dapat mengikuti bentuk-bentuk kegiatan belajar Kampus Merdeka Belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap program studi tentu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Mana yang cocok, mana yang kurang cocok, silakan dikembangkan sendiri, dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan Kampus Merdeka Belajar ini diarahkan untuk melahirkan alumni-alumni, lulusan-lulusan, sarjana-sarjana yang tangguh, alumni-alumni yang unggul, lulusan-lulusan yang berakhlakul karimah dan gesit, yang dapat mampu beradaptasi ke dalam kehidupan nyata secara fleksibel, mampu melakukan berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan Kampus Merdeka Belajar harapannya adalah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mampu berinovasi dalam melakukan berbagai macam kegiatan yang bervariasi, yang tidak mengekang, tidak kaku, semuanya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Maka diharapkan melalui Kampus Merdeka Belajar memperoleh pengalaman yang kaya, pengalaman berinovasi, pengalaman yang bermakna untuk menyelesaikan studinya nanti. Pada saatnya memperoleh bekal di mana kerja dan belajar sepanjang hayat di tengah masyarakat. Untuk itu, ada sejumlah syarat yang harus diperhatikan bagi adik-adik mahasiswa Universitas Muslim Buton yang akan mengikuti Kampus Merdeka Belajar. Yang pertama, adik-adik pada posisi semester 4 di atas, semester 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, silakan memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian yang kedua, syarat-syaratnya adalah program studi atau fakultas perguruan tinggi yang adik-adik mahasiswa tuju itu telah memiliki kerjasama dengan Universitas Muslim Buton, kampus kita. Dengan adanya jaringan itu, tidak masalah ketika terjadi pertukaran mahasiswa. Berikutnya, Anda sebagai peserta Kampus Merdeka Belajar harus mengikuti alur pendaftaran melalui aplikasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Silakan calon peserta, dosen sebagai pengajar, kemudian mitra dan kampus masing-masing. Jadi ketika Anda masuk ke aplikasi itu, Anda akan pasti bisa mengetahui apa saja menu-menu yang ada di aplikasi itu. Terus kemudian daftar, dan kemudian aktivasi, dan akhirnya Anda resmi telah terdaftar di peserta Kampus Merdeka Belajar ini. Proposal yang dikembangkan oleh mahasiswa atau calon peserta Kampus Merdeka Belajar di bawah bimbingan dosen penasihat akademik, jadi berkonsultasilah dengan para dosen penasihat akademik dengan baik. Berkonsultasilah dengan para ketua program studi agar Anda memperoleh informasi yang utuh. Informasi yang lengkap tentang Kampus Merdeka Belajar ini di dalam proposal yang Anda kembangkan. Itu nanti akan disebut kegiatan yang akan dilakukan apa, kemudian rincian kegiatan apa, mata kuliah yang bisa Anda targetkan yang akan dikonversi mata kuliah apa saja. Semuanya tercantum secara rapi dalam proposal itu. Bertolak dari proposal itulah Anda akan melakukan aktivitas. Anda akan terjun ke lapangan, ke perusahaan, ke instansi pemerintah, ke sekolah, dan di mana saja tempat Anda nanti terlibat di dalam kegiatan Kampus Merdeka Belajar. Itu saya kira paling penting dalam kegiatan sosialisasi Kampus Merdeka Belajar ini. Nantinya paling rinci pada kesempatan berikutnya, yaitu pada saat tayangan dengan pimpinan fakultas, dengan ketua program studi, dan juga dapat dilaksanakan dengan sesi tanya jawab. Dan tentu harapan saya selaku Ketua Yayasan Umum Buton, para mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang baik untuk mengikuti Kampus Merdeka Belajar. Dengan demikian tidak ada yang keliru harus kemana kegiatan Kampus Merdeka Belajar diikuti. Saya kira demikian. Saya Ibrahim Marcella, Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.